Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik mahasiswa semuanya? Setelah minggu lalu kita telah membahas tentang karya sastra, apa karya sastra dan elemen-elemennya. Hari ini kita akan membahas hal lain terkait karya sastra, yaitu mengenai functions of studying literatur, atau apa sih manfaat sebenarnya kita belajar karya sastra gitu kan. Nah, minggu lalu kita sempat mengatakan bahwa karya sastra merupakan refleksi dari masyarakat. Nah, jikalau dari satu statement ini saja kita bisa mengambil kesimpulan bahwa akan ada banyak hal yang bisa kita petik sebagai fungsi dari karya sastra untuk kehidupan kita, ataupun berfungsi untuk hal-hal lainnya. Oleh sebab itu, hari ini kita akan mencoba membahas tentang fungsi dari karya sastra atau fungsi dari belajar karya sastra. Nah, it is very common to say that the study or appreciations of literature is very interesting and helpful to learner for many reasons. Jadi akan ada banyak fungsi dari belajar karya sastra. Karena apa? Karena untuk mahasiswa pendidikan bahasa Inggris ataupun mahasiswa bahasa dan sastra Inggris, literatur atau karya sastra yang ditulis dalam bahasa Inggris ini akan meningkatkan secara tidak langsung reading and analysis skills terhadap written materials. Jadi itu sudah kita sebutkan sebagai salah satu fungsi dari belajar karya sastra. Jadi bagi siapapun yang belajar karya sastra should be ready to analyze whatever they read critically by the end of the course. Jadi nanti harapan saya dengan berakhirnya mata kuliah yang terkait sastra ini di akhir semester, kita kalian atau adik-adik mahasiswa itu must be ready untuk membaca dan memberikan analisis kritik secara sesuai dan baik terhadap suatu karya sastra. Sebelum kita memasuki ke hal-hal yang menjadi fungsi dari karya sastra atau belajar karya sastra, I would like to give you definitions of literature. Some says that it is very difficult to offer a precise definitions of literature, but we shall give a working definitions of literature in line with what we shall be studying in English literature subject, ya. Jadi kita harus tahu nih, teman-teman atau adik-adik mahasiswa harus tahu apa sih karya sastra itu. Dari berbagai sumber, misalkan di Oxford kita bisa mengambil suatu pengertian bahwa literature is a piece of writing that are valued as work of art, especially novel, plays, and poems. Oxford memberikan penjelasan yang cukup jelas bahwa karya sastra itu atau karya sastra itu merupakan karya tulis yang dinilai ada nilai seninya. Itu biasanya dia menyebutkan itu novel, drama, ataupun puisi gitu. Itu Oxford mendefinisikan karya sastra terbatas pada novel, berikan contohnya novel, drama, ataupun puisi. Dari penjelasan Oxford ini kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa semua karya tulis atau karya tulis yang dihasilkan oleh seniman atau pengarang, artis itu mempunyai nilai seni, ada nilai seninya. Jikalau dia mempunyai nilai seni, maka hal tersebut bisa dikategorikan sebagai karya sastra.
Yang kedua, pengertiannya adalah literatur is the body of written work produced in a particular language, country, or age, or the body of writing on particular subject. Ini Merriam-Webster memberikan penjelasan yang sedikit spesifik, dan menurut saya cukup terbatas ya, karena dia hanya menjelaskan bahwa ini adalah karya tulis yang terbatas ditulis dikategorikan sebagai karya sastra jika ditulis dalam bahasa tertentu, negara tertentu, masa tertentu, dan topik tertentu. Ini sebenarnya mendukung tentang apa yang kita bahas minggu lalu mengenai jenis-jenis karya sastra baik yang fiksi ataupun non fiksi. Jadi kemarin kita ada yang menyebut memoir, ada yang menyebut autobiografi, dan ada juga yang novel dan sebagainya. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam penjelasan yang dijelaskan oleh Merriam-Webster. Nah, selanjutnya kita akan membahas fungsi selanjutnya yang dikemukakan oleh ahli lain tentang karya sastra, yaitu Sinodia. Sinodia mengatakan membaca karya sastra atau menikmati karya sastra itu penting. Salah satunya karya sastra itu improve our skill of language gitu loh. Jadi dengan seringnya kita membaca novel ataupun menikmati karya sastra yang lain, itu skill kemampuan berbahasa Inggris kita, khususnya ya, misalkan jika membaca karya sastra berbahasa Inggris, ini penting buat mahasiswa-mahasiswi yang memang mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris ataupun bahasa dan sastra Inggris, dan juga tidak terbatas jika misalkan ada yang mengambil bahasa dan sastra Arab dan mereka rajin membaca karya-karya sastra berbahasa Arab, maka itu akan meningkatkan kemampuan berbahasanya gitu. Karena dengan apa? Saya ambil contoh, misalkan kita sering membaca novel, di novel ada percakapan dan sebagainya. Nah, dari seringnya membaca novel, kita akan secara tidak langsung mempelajari struktur kalimat langsung, dan bahkan meningkatkan kosakata kita gitu. Jadi itu fungsi pertama dari membaca karya sastra oleh Sinodia. Dan yang kedua, Sinodia mengatakan bahwa menikmati karya sastra itu mengajarkan kita tentang hidup, tentang budaya, atau pengalaman-pengalaman lain yang terjadi di bagian lain dunia ini yang mungkin tidak bisa kita datangi gitu loh. Tapi melalui karya sastra kita bisa tahu, bisa belajar dari hal-hal tersebut. Contoh, misalkan beberapa tahun lalu ada populer film misalkan Assalamualaikum Beijing, terus ada yang Prancis dan sebagainya gitu kan. Nah, terus dari karya sastra tersebut, baik novel ataupun filmnya, adik-adik mahasiswa jadi bisa tahu gitu loh. Oh, ternyata di Prancis seperti itu, oh ternyata di Beijing seperti itu gitu. Ataupun kalian membaca novel-novel yang berasal dari atau yang mengambil setting tempat di Eropa ataupun di Amerika gitu. Nah, itu kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan di karya sastra tersebut. Jadi kita seolah-olah tidak perlu, oh saya pengen tahu deh gimana sih kondisi tembok Cina gitu kan, tapi dengan di Assalamualaikum Beijing kalian bisa tahu gitu loh. Oke, jadi apa yang dikatakan oleh Sinodia bahwa literatur teaches us about life, culture, and experience in other part of the world, itu benar adanya juga. Oke, terus yang ketiga itu Sinodia mengatakan it entertains you and provide useful occupation in your free times. Ya, bagi yang suka rebahan, yang sedang stres atau sedang santai gitu. Nah, ini provide entertainment. Jadi karya sastra itu hiburan. Oke, karya sastra itu hiburan. Makanya tadi sempat di yang bagian theory of literature
saya sempat mengatakan bahwa enjoying world of literature itu adalah the way how to escape from the real life. Jadi Sinodia mengatakan dengan kata lain bahwa ini adalah entertain, hiburan. Oke. Terus yang selanjutnya masih dari Sinodia, beliau mengatakan bahwa dengan membaca atau menikmati karya sastra, it make you a wiser and more experienced, gitu loh. Dia membuat kita itu lebih bijaksana dan lebih berpengalaman. Nah, ini kenapa Sinodia bisa mengatakan bahwa dengan menikmati karya sastra kita bisa menjadi lebih bijaksana dan berpengalaman. Karena banyak hal, pelajaran-pelajaran yang bisa kita pelajari dari sebuah karya sastra. Misalkan di sebuah novel, misalkan Romeo and Juliet gitu kan. Nah, itu mengenai kisah cintanya Romeo dan Juliet yang terhalang oleh keluarga dan sebagainya. Nah, dari konflik atau dari kondisi yang ditampilkan oleh Romeo and Juliet di dalam novelnya, di dalam novel tersebut kita bisa mengambil pelajaran hidup gitu tentang hubungan berkeluarga atau hubungan asmara gitu, sehingga agar hal tersebut tidak terjadi dalam kehidupan kita bisa mencari solusinya dari apa yang digambarkan dalam novel tersebut. Ini menyebabkan apa yang disebut oleh Sinodia bahwa dengan menikmati karya sastra kita mengambil pelajarannya dan itu bisa membuat kita lebih bijaksana dan lebih berpengalaman. Ya, terus yang tidak kalah pentingnya menurut Sinodia ini bahwa karya sastra itu give information which may be useful in other subject. Jadi karya sastra itu memberikan informasi yang penting juga untuk mata pelajaran yang lain atau bidang ilmu yang lain gitu loh. Nah, sering menjadi pertanyaan, apa iya karya sastra bisa menjadi suatu hal yang berguna oleh untuk bidang ilmu yang lain. Nah, saya sempat pernah mendapat pengalaman sendiri gitu loh, ketika menempuh studi S2 saya. Itu ada teman-teman yang mengambil jurusan bidang ekonomi, mereka menggunakan karya sastra atau saat itu novel lebih tepatnya untuk bahan tesis mereka. Padahal mereka jurusan ekonomi tapi menggunakan sebuah novel. Novel apa yang mereka gunakan, dan mungkin filmnya juga pernah adik-adik mahasiswa tonton gitu loh. Cukup populer, The Pursuit of Happiness. The Pursuit of Happiness itu yang kalau filmnya saya kalau nggak salah itu Will Smith dan anaknya yang membintangi Jaden Smith ya gitu loh. Nah, dari film tersebut mereka bisa tahu kondisi ekonomi Amerika di saat tersebut gitu loh. Nah, oleh sebab itu apa yang disebutkan oleh Sinodia ini bahwa karya sastra itu bisa bermanfaat bagi bidang ilmu lain itu dapat diterima. Oke. Nah, selanjutnya Sue Smith mengatakan bahwa English literatur khususnya ya karena ini buat adik-adik mahasiswa bahasa Inggris, English literature can introduce student to range of aspect, not only the English language but also the English culture gitulah. Nah, ini juga sebenarnya hampir sama dengan apa yang sudah dibahas sebelumnya. Smith mengatakan bahwa ini kita belajar bahasa tidak hanya belajar bahasa, namun belajar bahasa kita juga belajar culture atau belajar budaya gitu kan. Jadi lebih luas, tidak hanya belajar bahasa tapi kita belajar budaya. Oke, jadi menikmati karya sastra itu bisa luas. Jadi kita bisa tahu budaya di daerah lain gitu dengan apa yang digambarkan di dalam karya sastra tersebut. Terus selanjutnya Smith mengatakan learning English literature not only learn the language aspect but also learn language for specific and aesthetic purpose gitulah. Ada tujuan lain.
tujuan yang bernilai estetik dan spesifik gitu ya. Jadi ketika kita membaca karya sastra, kita belajar juga hal-hal lain yang terkait dengan language for specific and aesthetic purpose. Terus yang ketiga, Smith mengatakan bahwa learning English literature can provide students with a fresh and creative point of view to their studies or lives. Nah, ini kalau saya boleh mengatakan ini terkait dengan apa yang disebutkan Sinodia tadi, bahwa kita bisa lebih bijaksana dan berpengalaman karena dengan sering membaca karya sastra, baik yang written atau menikmati karya sastra baik yang written or spoken ya, itu kita bisa dapat ide-ide baru sehingga kita bisa lebih kreatif dalam mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita di dunia pendidikan ataupun dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya itu ada Roux and Rose ya. Mereka cukup banyak memberikan fungsi dari karya sastra. Saya bacakan karena apa? Saya bacakan saja. Karena apa? Karena mostly ini hampir sejalan dengan apa yang sudah dijelaskan oleh para ahli yang sebelumnya tadi. Yang pertama, Roux and Rose mengatakan literatur provides pleasure to listener and reader, ya kan? Karena tadi ada entertainment, gitu ya, entertainment. Jadi penikmat karya sastra itu menemukan kenikmatan tersendiri ketika membaca karya sastra atau menikmati lagu dan sebagainya, gitu ya. Terus literatur build experience. Tadi kita juga sudah membahas bahwa menikmati karya sastra itu bisa membuat kita lebih berpengalaman dan lebih bijaksana, gitu kan? Terus it can provide a language models. Benar bahwa bagi mahasiswa jurusan misalkan bahasa Inggris, jika sering membaca karya sastra bahasa Inggris, otomatis pastilah kemampuan berbahasa Inggrisnya juga akan meningkat. Yang keempat itu adalah develop thinking skill. Karena dengan banyaknya pengalaman pelajaran yang bisa kita ambil dari karya sastra, sehingga kita bisa berpikir kreatif dan inovatif, gitu kan? Karena apa? Karena tadi kita sudah belajar banyak hal, sehingga ini memberikan kita ide-ide baru, gitu. Terus sampai dengan yang terakhir, Roux and Rose mengatakan bahwa literatur improve reading ability and attitudes. Sudah pasti ketika teman-teman atau adik-adik mahasiswa bahasa Inggris yang sering membaca karya sastra baik cerpen ataupun novel bahasa Inggris, pastilah ability-nya, reading ability ataupun skill bahasa Inggrisnya lain pasti akan meningkat, gitu kan. Attitude-nya pun sudah pasti akan berubah menjadi lebih baik ketika banyak pelajaran yang bisa dia ambil, gitu. Terus ini ada Patrick Henry College, profesornya Steve R. Haig itu mengatakan ada 5 fungsi karya sastra. Itu it can waken up our sense, enrich our feeling, deepen our thought, ultimate contact, and it is fun and delightful. Ini juga sejalan dengan hal-hal atau fungsi-fungsi lain yang sudah kita bahas tadi, gitu kan. Wake up our sense sampai dengan it is fun and delightful, bahwa karya sastra itu bisa menjadi hiburan atau cara untuk kita escape from your real life. Nah, di akhir ini saya ingin menyampaikan atau ingin menyimpulkan bahwa dari fungsi-fungsi di atas tadi kita bisa menyimpulkan bahwa karya sastra itu punya educative functions. Educative functions tadi ya salah satunya di mana dengan sering membaca karya sastra maka kemampuan karya sastra misalkan novel berbahasa Inggris, maka kemampuan berbahasa Inggris kita juga pasti akan meningkat. Dan yang kedua yang bisa saya simpulkan adalah it is entertaining functions, ya, kita bisa menyebutnya sebagai entertaining functions, fungsi hiburan.
Terus yang ketiga adalah experience of life, ya. Banyak hal pelajaran hidup yang bisa kita pelajari dari cerita yang ada di dalam sebuah karya sastra, misalkan novel. Terus yang selanjutnya adalah language functions, cultural functions, karena kita bisa belajar budaya-budaya luar, budaya-budaya orang lain dari wilayah-wilayah tertentu lewat karya sastra mereka. Terus bahkan kita bisa ada fungsi ideological function, fungsi ideologi. Karena apa? Dalam karya sastra bisa saja diselipkan pemahaman-pemahaman sehingga kita bisa mengetahui tentang ideologi-ideologi yang ada. Terus apakah ada economic function? Yes, ya, kita juga bisa mengatakan bahwa sastra atau karya sastra punya fungsi secara ekonomis. Terus yang terakhir yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita simpulkan pada kesempatan kali ini, bahwa karya sastra itu mempunyai religious and moral functions, bahwa karya sastra itu bisa memiliki fungsi kontrol secara religious dan moral. Karena apa? Dengan banyaknya misalkan ada sudut pandang pragmatis di dalam menganalisis karya sastra, di mana sudut pandang ini biasanya berfokus pada nilai-nilai atau pesan-pesan moral values yang bisa diambil, karena sudut pandang ini menilai bahwa karya sastra bukan hanya sebagai hiburan semata, namun dia bisa provide karya sastra can provide the moral values dan sebagainya, sehingga dari pelajaran-pelajaran itu bisa membentuk kita menjadi lebih baik. Oke, jika adik-adik mahasiswa masih mempunyai atau bisa ada yang menemukan fungsi-fungsi lain dari karya sastra, itu bisa kita diskusikan di kolom komentar. Itu saja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.